Bayangin, kita lagi jaga dan ada pasien datang dengan keluhan lemas, letih, dan lesu. Ketika kita lakukan pemeriksaan fisik, kita dapatin adanya penampakan yang pucat, terutama pada konjungtiva dan mukosa pasien. Kalau ada keluhan seperti ini, apa ya dugaan kita? Mungkin yang ada di benak kita saat ini adalah, ini anemia nggak ya? Bicara tentang anemia nih, anemia kan sebenarnya adalah diagnosis laboratorium. Karena per definisinya, anemia adalah keadaan di mana massa eritrosit dan atau hemoglobin nggak cukup untuk nyediain oksigen bagi jaringan tubuh. Jadi, anemia ditegakin berdasarkan kadar hemoglobin yang menurut WHO batasannya adalah laki-laki dewasa di bawah 13, wanita tidak hamil di bawah 12, dan wanita hamil di bawah 11. Tapi di Indonesia, umumnya dibilang anemia jika hemoglobinnya udah di bawah 10 gram per desiliter. Mungkin untuk ngurangin beban layanan kesehatan kita juga kali ya. Untuk derajat anemianya, kita bisa gunain batasan kayak gini. Masalahnya adalah, lebih gampang kita negakin diagnosis anemia dibandingkan nentuin kenapa anemia ini bisa terjadi. Asal ada sindrom anemia seperti gejala 5L, pusing, penurunan konsentrasi, pandangan kabur, dan penampakan pucat plus kadar Hb yang rendah, kita udah bisa negakin anemia. Tapi gimana kita tahu etiologinya dan selanjutnya manajemennya? Alat ampuh yang juga mudah diusulkan untuk berbagai kelainan hematologi adalah retikulosit. Sebagaimana yang kita tahu, retikulosit adalah calon eritrosit yang belum matang. Tinggi rendahnya retikulosit dapat menggambarkan kemampuan pabriknya yakni sumsum tulang dalam menghasilkan eritrosit dan sel-sel darah lainnya. Setelah itu, alat ampuh lainnya yang bisa kita gunain adalah MCV dan MCH. Di mana MCV ngasih kita gambaran akan ukuran eritrosit, sedangkan MCH nunjukin rata-rata kadar hemoglobin per sel eritrositnya. Sehingga dari MCH dan MCV ini, kita bisa bagi anemia menjadi 3 kelompok besar, yakni normokromik normositer, hipokromik mikrositer, dan makrositer. Oke, langsung ke cara PDKT-nya. Begitu kita tahu kadar retik, lihat angkanya. Kadar retiklosit yang tinggi di atas 2,5% menandakan tingginya proses eliminasi eritrosit. Anemia ini umumnya akan memberikan gambaran normo-normo. Eliminasi ini dapat disebabkan oleh dua hal, bisa karena hemoragik atau adanya pendarahan, dan hemolitik atau lisisnya eritrosit, baik intra maupun ekstravaskuler. Tingginya retik ini disebabkan karena kondisi hipoksia akibat tingginya eliminasi eritrosit yang akan memicu peningkatan eritropoiesis sehingga banyak retik imatur yang dilepaskan untuk gantiin kehilangan eritrosit. Sementara itu, kalau kadar eritrosit yang normal atau rendah di bawah 2,5% menandakan adanya gangguan morfologi eritrosit yang nyebabin dia nggak efektif untuk ngelakuin kewajibannya nganterin oksigen ke jaringan. Morfologi ini bisa keganggu oleh karena dua hal, proliferasi yang rendah atau hipoproliferasi, atau proses pematangan yang keganggu akibat eritropoiesis yang inefektif. Bedanya, hipoproliferasi umumnya akan menghasilkan eritrosit dengan MCV dan MCH yang normal. Ini karena masalahnya bukan pada gangguan komponen eritrositnya, melainkan pada kemampuan sumsum tulang dalam menghasilkan eritrosit. Kemampuan pabrik ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni apakah terdapat kerusakan sumsum tulang yang bermanifestasi sebagai anemia aplastik, atau gangguan stimulasi eritropoiesis oleh karena hormon eritropoietin yang dihasilkan ginjal rendah, seperti pada anemia pada CKD. Sedangkan pada gangguan maturasi, tergantung di mana letak kelainannya, sitoplasma atau nukleus. Apabila kelainannya di sitoplasma, maka akan menghasilkan MCV-MCH yang rendah alias hipomikro. Kalau kita lihat anemia hipomikro, kita perlu pikirin apa yang salah dari masing-masing komponen berbentuk hemoglobin. Sebagaimana yang kita tahu, hemoglobin dibentuk oleh him dan globin.
Dan komponen dasar pembentuk heme adalah zat besi. Jadi, gangguan pada zat besi yakni pada ADB atau anemia defisiensi besi, atau beberapa jenis dari anemia pada penyakit kronis, gangguan utilisasi besi untuk membentuk heme pada anemia sideroblastik, dan gangguan pembentukan globin seperti pada thalassemia akan memberikan gambaran anemia hipomikro. Sementara kelainan di nukleus akan menghasilkan anemia makrositer. Pematangan nukleus dipengaruhi oleh dua hal, B12 atau folat. Kedua anemia ini kita kenal juga sebagai anemia megaloblastik. Kita akan diskusi lebih dalam mengenai gimana sih cara kita PDKT ke masing-masing tipe anemia ini dalam episode-episode selanjutnya. So, thanks for watching, likes, and subscribes.